Halo buat semuanya yang nonton video ini. Pada kesempatan kali ini, nama saya James Palmer, NIM saya 1311 1910156 Universitas Prasetya Mulia, akan menjelaskan tentang pengalaman saya melakukan on the job training di Cosmonaut Spaceware. Nah, presentasi saya akan dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah reason kenapa saya memilih untuk bekerja di Cosmonauts. Yang kedua adalah profil singkat dari perusahaan itu tersebut. Yang ketiga adalah kontribusi dan tantangan saya. Yang keempat, pembelajaran saya selama OJT di sana. Motivasi saya, kemudian Q&A. Nah, sebelum saya masuk ke dalam bagian 1, saya mau menjelaskan dulu latar belakang saya untuk bekerja di sini itu kenapa. Jadi waktu itu sebenarnya waktu dikejar-kejarin untuk cari-cari perusahaan buat OJT, saya tuh gak gitu nyari dan gak gitu peduli istilahnya. Nah, waktu itu saya sama Ryan pergi ke event yang namanya Urbanistika Society di District Gate SCBD, Jakarta Pusat. Itu kita datang ke sana ngelihat booth Cosmonauts. Terus kebetulan saya kayak ngelihat teman saya gitu bekerja di sana, kayak jaga booth di sana. Terus kayak saya ngobrol-ngobrol sebentar. Nah, di situ saya tanya-tanya tentang bisa nggak magang di Cosmonauts, apakah mungkin. Nah, kemudian itu di situ masih belum dikabarin, tapi bakal ditanyain ke bosnya katanya. Nah, waktu itu akhir November baru dikabarin bisa. Nah, saat itu juga saya dan Ryan itu langsung langsung dikasih tahu suruh kirim email, CV sama KTP. Nah, itu saya langsung kirim tuh ke admin Cosmonauts-nya. Nah, habis itu mereka review, tapi waktu Desember tuh mereka nggak kabarin sama sekali karena mereka libur kan di situ kan, libur tahun baru. Nah, kita sempat panik sedikit karena kita nggak ngelamar kemana-mana lagi. Sampai saya diomelin sama Kevin gitu, kalau saya nggak ngelamar kemana-mana lagi, seharusnya nggak gitu kan. Waktu itu pas Januari, baru tanggal awal-awal gitu baru dikabarin kalau kita tuh dibolehin magang di sana dan diterima gitu. Waktu periode UAS kan ada hari libur ya, hari Rabu. Nah, itu kita disuruh ketemu sama supervisornya. Nah, kita jalan ke Big F dari BSD, kita ketemu sama supervisornya, dia dijelasin job desk-nya apa, sistem kerjanya gimana, sama nanti kantornya di mana, sama jam masuknya jam berapa aja, sama jam pulang. Nah, gitu. Nah, kenapa sih saya pilih bekerja di sini? Saya bagi jadi 4 reason. Yang pertama adalah saya punya koneksi di sana. Tadi yang saya bilang itu saya punya teman di sana. Ternyata saya juga baru tahu waktu ke event Urbanistika Society itu saya punya koneksi dan saya pakai koneksi itu buat melamar di sana. Jadi lebih gampang kan masuknya. Kemudian yang kedua tuh saya nggak punya pilihan lain. I had no choice. Mengingat tadi saya tuh nggak ngelamar kemana-mana lagi. Kalau misalnya saya nggak dapet ke Cosmonauts, saya nggak tahu mau kemana. Paling kayak saya mikirnya kalau misalnya nggak dapet di Cosmonauts, saya bakal ngelamar di perusahaan tante atau om saya. Nah, kemudian ini adalah perusahaan streetwear. Saya personally, saya itu suka banget sama yang namanya fashion, apalagi di bidang streetwear. Jadi ini adalah kesempatan saya buat mengembangkan ide-ide yang saya punya tentang fashion ini di perusahaan ini. Nah, kemudian ini juga perusahaan kreatif di bidang perusahaan Cosmonaut tuh bukan cuma fokusnya di baju sama desain-desainnya dia, tapi dia juga perhatiin detail-detail kecil seperti collectibles, stiker, sama komik. Terus habis itu juga mereka juga fokus di promosinya pakai video di YouTube, pakai video di Instagram. Nah, itu kebetulan saya juga seorang fotografer freelance, jadi ini adalah kesempatan saya juga buat menunjukkan skill-skill saya di bidang situ. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah profil singkat dari Cosmonauts sendiri. Jadi Cosmonauts ini adalah suatu brand yang bergerak di bidang fashion, khususnya di streetwear, yang didirikan pada tahun 2017 sama yang namanya Andreas Soto Wijaya. Nah, uniknya di sini adalah Andreas Soto Wijaya ini adalah anak dari Pak Irwan Wijaya. Pak Irwan Wijaya ini adalah yang punya brand namanya Postboy. Udah lama di Indonesia. Nah, berhubung mereka mempunyai hubungan darah dekat, kemudian pas si Pak Andreas bikin Cosmonauts ini, kantornya jadi gabung. Jadi gampang kalau misalnya mau kerja itu gampang kan.
karena kantornya gabung. Nah kemudian Cosmonauts ini lokasinya ada di Jalan Kapuk Kamal 1 nomor 59 Jakarta Utara. Sama kayak kantornya Postboy kan gabung. Kemudian Cosmonauts itu mempunyai arti yang secara harafiah itu adalah antareksawan. Uniknya antareksawan itu kan kita biasa sebutnya astronot, tapi kalau misalnya disebutan Rusia itu namanya Cosmonauts. Jadi mereka ngambil sisi lain dari arti antareksawan itu tersebut, terus jadi unik gitu kan. Kemudian core kompetensi dari Cosmonauts sendiri adalah mereka seperti yang saya tadi bilang, mereka bukan cuma fokus di bajunya doang, tapi mereka juga packagingnya juga difokusin, jadi pakai kayak box sepatu gitu. Kemudian mereka collectiblesnya seperti komik, action figure, stiker. Terus kemudian juga desainnya juga berbau luar angkasa seperti alien, monster-monster di Mars segala macam. Nah kemudian Cosmonauts ini sendiri juga mempunyai ikon yang namanya Flat. Jadi di ceritanya Cosmonauts itu sendiri, si Flat ini adalah seorang kosmonauts yang dari kecil itu udah demen banget sama antariksawan, demen banget sama hal-hal yang berbau luar angkasa. Jadi dia Flat, ikonnya Cosmonauts gitu. Nah ini adalah beberapa foto-foto Cosmonauts sendiri. Yang ini adalah packagingnya, dia pakai box gitu, terus ada graphic desainnya sendiri. Kemudian ini adalah koleksi series mereka yang klasik. Jadi ini adalah classic series yang pertama kali dirilis ulang. Biasanya tuh desain-desain mereka nggak pernah dirilis ulang lagi. Nah karena demand-nya tinggi, jadi mereka dirilis ulang lagi yang ini desainnya namanya Space Pad dan masih banyak lagi. Nah ini kebetulan ini adalah desain yang mereka kolaborasi sama satu komunitas gitu di Australia namanya The Kickstand. Nah ini kolaborasi sama mereka. Ini bajunya. Kemudian ketiga adalah kontribusi dan tantangan saya. Saya mulai dari kontribusi saya dulu. Nah waktu itu ini kontribusi saya. Waktu itu saya diminta untuk memberikan ide buat plastic free campaign sama Ryan. Nah itu kita brainstorming di situ. Kemudian kita come up with idea kalau misalnya customer nanti bawa tote bag-nya Cosmonauts dan purchase satu item atau dua item, nanti item-item tersebut akan didiskon 10% karena kita mau fokusnya tuh nggak pakai plastik lagi, nggak pakai packaging lagi, jadi kita pakai replacementnya tote bag. Nah kemudian saya sama Ryan jadi salesperson boy di Tokopedia Fair tanggal 6 sampai 9 Februari 2020. Kita di sana tuh in charge of jagain booth, sama salesnya kita dikasih iPad. Nah di situ kita bisa input order mereka apa aja, sama paymentnya, instruksi paymentnya nanti kita yang ituin, kita yang juga yang arahin. Kemudian mencari user Instagram untuk menjadi key opinion leader kita. Key opinion leader itu artinya mirip-mirip sama influencer. Jadi kita istilahnya tuh kita kita istilahnya kayak bekerja sama dengan influencer ini. Jadi kita kasih mereka free barang atau free t-shirt gitu, nanti mereka promosiin. Dan inilah salah satu teknik marketing yang mereka lagi gencar-gencarin sekarang. Nah, kita ditargetin buat cari 20 Instagram user dan kita mencapai target itu. Kemudian mengembangkan marketing Cosmonauts di kemudian harinya. Nah, tantangannya di sini saya tuh kurangnya pengalaman saya di bidang marketing. Jujur ini pertama kali saya magang di suatu perusahaan di bidang marketing. Saya kurang tahu, kurang berpengalaman. Nah jadi untuk mengatasi tantangan ini, saya tuh harus banyak tanya sama supervisor saya. Karena kalau misalnya saya malu bertanya, saya tuh gak bakal berkembang di sana. Kemudian banyak permainan di kantor. Jadi di kantor itu sistemnya tuh bukan personal desk sendiri, tapi kita tuh kayak coffee shop gitu, punya meja bareng-bareng, terus kerjanya juga bareng-bareng. Dan di situ juga banyak permainan kayak misalnya PS4, arcade sama mesin dart. Nah itu jadi tantangan buat saya karena
saya jadi fokusnya buat main bukan buat kerja gitu. Nah untuk mengatasi tantangan ini sendiri, saya tuh menargetkan diri saya sendiri untuk bekerja lebih lanjut, bekerja lebih keras lagi. Jadi lebih kurang main-main gitu, kurangin main-mainnya. Kemudian lingkungan ekstrovert, jadi di Cosmonauts itu rame, jadi lebih banyak ngomongnya daripada kerjanya. Nah tantangan ini tuh menurut saya tantangan yang paling berat karena saya jadi tertarik untuk bercerita lebih lanjut, ngobrol lebih lanjut daripada kerjanya. Nah untuk mengatasi tantangan ini sendiri, saya biasanya tuh cari space yang kosong atau yang sepi gitu, biar saya lebih fokus kerjanya. Nah kemudian yang keempat ini adalah lesson learn saya. Jadi saya belajar di dunia profesional itu kita harus menghargai waktu sekali, sangat-sangat harus menghargai waktu. Karena kalau misalnya kita misalnya ada meeting, terus kita nggak on time, kita jadi nggak menghargai waktu klien tersebut. Nah di kantor juga begitu. Kalau misalnya kita nggak datang tepat waktu, jam masuk kantornya, itu kita digaji dipotong 30.000. Terus habis itu saya juga belajar untuk berkomitmen, memegang komitmen saya. Jadi kalau misalnya ditargetkan 20 dan saya bilang bisa, nah itu saya harus menyelesaikan dengan target yang disesuaikan gitu. Kemudian komunikasi dan koordinasi juga penting. Jadi kalau misalnya kita dalam satu tim, kalau misalnya nggak ada komunikasi atau koordinasi, itu bakal jadi flow kerjanya jadi menghambat, terus jadi kacau juga kan. Kemudian menerapkan semua nilai-nilai di Prasworld, misalnya chain Amica, itu harus diterapkan juga di dalam satu perusahaan. Kemudian motivation saya apa sih? Motivation saya itu adalah, ini adalah quote yang saya ambil dari internet. Quality is not an act, it's a habit. Jadi apa sih maksudnya? Kalau kita menghasilkan suatu pekerjaan itu bukan cuma satu tindakan doang, bukan tindakan yang semata-mata kayak kebetulan gitu. Tapi suatu kualitas pekerjaan itu adalah habitnya kita. Jadi setiap kali kita menghasilkan pekerjaan itu harus di atas limitnya kita. Targetnya itu harus di atas limit kita. Jadi lebih Jadi kita men-challenge diri kita sendiri untuk lebih dari kita diri sendiri gitu. Always set target upon your highest limit. That way, your results will be the highest as the stars above. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada sih. Oke. Nah, jadi konklusinya adalah itu lesson learn saya yang tadi, on time, komunikasi dan koordinasi, kurang-kurangin main-mainnya, sama lebih fokus ke kerjanya. Nah kemudian hal-hal yang harus dihindari apa sih kalau di perusahaan itu? Hal yang harus dihindari itu kita harus kurangin ngomong, harus kurangin gangguin orang. Karena kalau kita ngajak ngobrol orang dan mereka jadi terpancing buat ngobrol ke kita lebih lanjut, nah itu pekerjaan mereka tuh jadi kehambat. Kalau misalnya mereka banyak pekerjaan, terus kita gangguin mereka, kan jadi pekerjaan mereka terhambat, terus diomelin bos kan. Terus hal yang kedua yang harus dihindari itu telat. Kalau misalnya kita meeting sama klien itu nggak boleh telat. Image perusahaan itu akan jelek kalau misalnya kita nggak ngehargain waktu orang. Siapa lagi? Hah? Hal yang harus diimprove adalah, kalau menurut saya di perusahaan hal yang harus diimprove adalah time managementnya. Karena kalau misalnya saya sering melihat di time management itu mereka sering telat. Nah buat saya sendiri itu saya juga harus kurang-kurangin ngobrol, kurang-kurangin petakilan gitu. Sekian dari saya, terima kasih.